Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya hari ini menjadi hari yang baru bagi kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang mengabdi, ini merupakan sebuah kata yang saya mau katakan sudah melekat dalam kehidupan manusia dari sejak awal dia dijadikan. Kenapa? Karena kalau kita melihat bahwa kita sebagai makhluk hidup adalah makhluk penyembah, makhluk pengabdi ketika kita dijadikan. Nah saudara, kalau kita bisa melihat bahwa pengabdian itu yang Tuhan kehendaki adalah pengabdian yang hanya terarah kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga apa? Pengabdian kepadanya bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi malah mendekatkan kita kepada Tuhan. Tetapi pengabdian kita kepada hal yang lain atau kepada oknum lain, maka itu akan menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan kita cenderung menolak Tuhan. Nah, mari kita akan lihat berbicara tentang pengabdian ini, yaitu apa? Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai dengan 24, saya akan bacakan ayat 24 saja. Mari kita akan lihat bersama-sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan perkataan Yesus kepada setiap orang yang mendengarkan pada saat itu. Bukan hanya para murid, tetapi juga kepada orang lain yang ikut serta di dalam mendengarkan apa yang Yesus katakan. Nah saudara, kalau kita bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang sederhana, saudara, dari ayat bacaan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata mengabdi itu mengandung dua unsur, yaitu apa? Kasih dan setia kepada satu Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengabdian kita yang Tuhan kehendaki adalah mengabdi kepada Kristus. Artinya apa? Kasih dan setia kita arahkan kepada Bapa di surga yang kita kenal di dalam Kristus. Nah saudara, kalau kita bisa melihat dalam dunia nyata, bekerja di satu atau dua bidang, di satu atau dua tempat, mungkin saja bisa dilakukan. Tetapi berbicara tentang mengabdi, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena apa tadi dikatakan? Kalau kita berusaha mengabdi kepada dua tuan, pasti akan terjadi perbandingan. Satu lebih dikasihi, satu tidak. Satu lebih setia, satu tidak. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan katakan itu adalah kebenaran. Nah, mari kita akan lihat. Mengabdi kepada satu Tuhan itu berbicara tentang apa? Kalau kita pahami dengan baik dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, apalagi kalau saudara baca di satu perikop itu, saudara akan menemukan ini bicara juga tentang harta. Tetapi saya mau katakan bukan hanya harta semata-mata, tetapi berbicara juga tentang keterikatan hati kita. Kita arahkan kemana atau kita berikan hati kita kemana. Mari kita akan lihat bersama-sama. Mengabdi kepada satu Tuhan yaitu berarti mengumpulkan harta di sorga. Wah, kalau kita berbicara mengumpulkan harta di sorga, saya percaya kita pasti akan dibawa kepada ranah rohani. Benarkah demikian? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengumpulkan harta di dunia dengan motivasi agar dapat mengumpulkan harta di sorga, itu juga saya katakan rohani. Saya percaya ketika kita punya motivasi untuk mengumpulkan harta di surga, saya percaya kita bisnis pun tidak sembarangan. Tentunya kita mendasari bisnis kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tentunya ketika kita berusaha, berdagang, bekerja, berprofesi, tidak sembarangan. Karena sudah punya motivasi untuk mengumpulkan harta di surga, maka kita semaunya melakukan bisnis, pekerjaan, profesi, dan dagang kita. Bukan begitu. Karena apa? Saya percaya ketika kita mengumpulkan harta jasmani atau mengumpulkan harta dunia ini dengan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran, Tuhan tidak berkenan. Tapi saya percaya ketika kita punya motivasi untuk mengumpulkan harta di surga, tidak salah untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Yang kedua, caranya harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita menggunakan harta dunia ini untuk mengumpulkan harta di surga, itu berkenan di hadapan Allah. Mari saya akan bawa Bapak Ibu Saudara sekalian melihat harta di surga itu apa.
Dalam Lukas 12:33 sampai dengan 34 dikatakan begini. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusak ngengat. Saudara, artinya apa saudara? Jualah di sini berbicara tentang apa? Berbicara tentang jangan terikat dengan harta duniawi. Dan juga belajarlah berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Sehingga apa? Sehingga harta duniawi itu bukan menjadi sebuah pengejaran utama, tetapi mengumpulkan harta surgawi itulah yang menjadi hal yang penting sebagai tujuan dalam hidup kita. Ya. Nah, disitu dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Makanya diingatkan di dalam Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya apa? Supaya kita dapat mengumpulkan harta surgawi, jaga fokus kita. Yaitu apa? Kepada tujuan Allah, kepada kehendak Allah. Apakah salah bekerja? Tidak. Apakah kita salah untuk berdagang, berbisnis, berprofesi dan melayani? Tidak. Tetapi gunakanlah hasil dari semuanya itu untuk mengumpulkan harta di surga. Kiranya renungan firman ini boleh menuntun dan menguatkan kita untuk memotivasi kita mengumpulkan harta di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau terus membuka pengertian kami sehingga kami boleh dapat memahami dengan baik apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, khusus dalam pengelolaan setiap apa yang kami miliki dan juga mengabdi hanya kepada satu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.